Hidup kita bisa dikatakan sebagai hidup yang terpuji apabila perilaku kita merupakan wujud dari hati kita yang bersih, yang bebas dari segala hal yang tercela. Bila hati bersih, tidak cacat, maka kita bisa hidup bahagia dan orang lain pun merasakan kebahagiaan. Tapi bagaimana kita bisa membersihkan hati kita bila kepentingan pribadi lebih kita utamakan daripada kepentingan umum? Bagaimana kita membahagiakan orang lain bila untuk hidup bahagia justru kita malah merebut kebahagiaan dari orang lain? Kita harus bisa hidup terpuji bila lahir dan batin sama. Untuk itu, kita harus membersihkan hati kita dari segala kotoran yang melekat. Dan ada kunci utama yang harus kita pegang, yaitu hingga ajal menjemput kita tidak menyembah budi dan cipta. Mengapa demikian? Ya, karena budi dan cipta itu merupakan kepanjangan dari indera kita. Kalau begitu, apa yang perlu kita jadikan pegangan? Nah, disinilah Syekh Siti Jenar menjawab dengan tegas bahwa budi yang dipimpin Zat Wajibul Maulana yang harus dijadikan pegangan. Budi yang dipimpin oleh Tuhan merupakan pijakan yang kukuh. Namun kita sulit memisahkan budi yang dipimpin Tuhan dari budi yang dikuasai oleh hawa nafsu. Mengapa demikian? Karena sebenarnya akal budi itu alat. Penggunaan akal budi itu tergantung pada orang yang mengoperasikannya. Dan kita baru bisa memisahkannya bila kita rajin melakukan zikir dan tafakur. Dengan landasan zikir dan tafakur, kita berpikir. Jika ini yang kita lakukan, maka berpikir itu pelita hati. Sekarang marilah kita simak dendam puisinya Muhammad Iqbal tentang cita-cita Islam. Perlu kita ketahui, Iqbal adalah seorang pujangga muslim yang dilahirkan di daerah Punjab atau sekarang Pakistan pada 9 November 1877 dan wafat pada 21 April 1938. Coba perhatikan puisinya. Hiasi dirimu dengan warna ilahi, hormati cinta dan tegakkan. Tabiat muslim penuh cinta kasih, yang tidak punya cinta jadi kafir. Segala gerak hidupnya tergantung pada Allah semata. Segala kehendaknya irodah ilahi. Mari tinggalkan kata, cari hakikat rohaninya. Tuangkan cahaya ilahi atau gulita amalmu. Raja kita teramat miskin dari semua orang. Karena kemiskinan sang raja, rakyat menderita. Dia perampok bukan seorang kafilah. Ketololannya menipu diri sendiri. Atas nama kerajaan disebarkan wabah petaka. Lapar seorang pengemis cuma memusnahkan diri sendiri. Laparnya raja membinasakan negeri dan agama. Maka siapapun menghunus pedang tidak demi Tuhan, pedang itu menusuk ke dadanya sendiri. Sumber ilham memang hanya satu, Allah. Maka Syekh Siti Jenar dan Iqbal yang terpisah oleh zaman, negeri dan budaya yang berbeda mendendangkan lagu mistis yang sama. 400 tahun beda waktu antara Syekh Siti Jenar dan Muhammad Iqbal. Tapi perhatikan isi lagu mistisnya Iqbal dengan seksama. Lalu perhatikan bait-bait ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar. Hasilnya sama saja. Syekh Siti Jenar berkata, berbuat baik dan mengabdi atas nama kehendaknya. Perhatikan puisi tadi. Menurut Iqbal, hiasi dirimu dengan warna ilahi. Tabiat muslim penuh cinta kasih. Segala gerak hidup muslim tergantung pada Allah semata. Begitu pula semua kehendaknya irodah ilahi. Syekh Siti Jenar pun tidak mau melakukan sesuatu dengan menghamba pada budi dan cipta. Ditempatkannya akal budi di bawah hati yang bersifat Rasul Muhammad, yang bersifat kudus dan mulia. Maka terwujudlah akal budi yang senantiasa dipimpin Zat Wajibul Maulana. Ya, inilah budi yang senantiasa dipimpin oleh Tuhan yang Maha Pelindung. Bila hidup ini telah diwarnai oleh sifatnya, maka akan terpancarlah cinta kasih pada alam semesta. Oleh karena dalam syahadat Allah dan Rasul itu berada dalam satu kesaksian, maka seorang yang bersifat Rasul Muhammad akan diwarnai dengan sifatnya juga. Jika sudah demikian, akal budi akan senantiasa dipimpin oleh Tuhan itu sendiri. Akhirnya, segala gerak hidup muslim yang akal budinya dipimpin Tuhan bergantung pada Allah semata. Ketika semua kehendaknya si hamba merupakan kehendaknya atau irodahnya, maka hilanglah hakikat keberadaan si hamba dan yang ada ialah manifestasi keberadaan yang maha kuasa. Lalu apa namanya keberadaan demikian? Ya, inilah yang disebut manunggaling kawula kelawan Gusti. Menyatunya hamba dan Tuhan yang hadir dalam kemanusiaan, tentunya sifat-sifat yang terpuji.
Sekarang marilah kita perhatikan kehidupan pemimpin di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya Muslim. Kita tidak perlu membuka sejarah, nanti kita malah susah membuktikannya. Kita lihat saja kenyataan ini di dunia saat ini, bagaimana perilaku mereka. Nah, kembali kita perhatikan kandungan puisi Iqbal. Menurut Iqbal, lapar seorang pengemis cuma memusnahkan diri sendiri. Laparnya raja membinasakan negeri dan agama. Jadi terpuruknya umat Islam saat ini sebenarnya merupakan akibat raja-raja Islam teramat miskin. Ya, tentunya raja-raja itu tidaklah miskin harta benda. Tidak, mereka justru orang-orang yang sangat kaya. Iqbal tentu saja memahami miskinnya raja-raja Islam itu sebagaimana yang dituturkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa hakikat kaya dan miskin itu bukan pada harta benda, tapi pada akhlak atau budi pekerti. Jadi kalau raja miskin akhlaknya, maka rakyatnya pasti menderita. Jika raja miskin akhlaknya, binasalah negeri dan agama. Bagaimana dengan Syekh Siti Jenar dalam menghadapi tekanan dari pihak pemegang kekuasaan Demak pada waktu itu? Marilah kita perhatikan Pupuh Asmarandana bait 51-52. Bonang, kau mengundang saya datang di Demak, aku enggan untuk datang. Aku merasa tidak di bawah atau diperintah siapapun, kecuali oleh hatiku sendiri. Perintah hati itulah yang saya ikuti. Selain itu, tidak ada yang saya patuhi. Mengapa raja bersikap sombong dan memerintah sesama bangkai? Pada waktu itu, Sunan Bonang menjadi utusan Raja Demak yang sedang gerah terhadap perkembangan ajaran Syekh Siti Jenar. Raja takut kalau kekuasaannya runtuh karena tidak dipatuhi lagi oleh rakyatnya yang memiliki jiwa merdeka. Rakyat rupanya hanya didoktrin dan tidak diberi kebebasan untuk menjalankan agamanya sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Maka Raja memerintahkan Syekh Siti Jenar untuk menghadap kepadanya. Bila Syekh Siti Jenar mau menerima tawaran raja, dia akan diberi kedudukan dan harta yang berlimpah. Dan dinyatakan secara khusus Syekh Siti Jenar selamat. Tapi kalau menolak tawaran raja, dia bakal dihukum dan hukuman mati. Ternyata model seperti itulah yang diwarisi oleh sebagian besar raja-raja di Nusantara hingga 500 tahun kemudian. Wajar kalau akhirnya mental bangsa ini berupa mental jajahan. Loh, sejak di bawah pemerintahan bangsa sendiri sudah ada diskriminasi. Apalagi sejak abad ke-17, banyak raja di Nusantara ini justru di bawah kendali penjajah. Maka mental kaula atau rakyat biasa menjadi mental jajahan. Jadi meskipun Indonesia sudah merdeka, mental budak dan mental raja miskin itulah yang menghinggapi sebagian besar warga. Di luar Allah, maka Syekh Siti Jenar tidak ada lagi yang perlu ditakuti atau diikuti perintahnya. Kalau harus mengikuti perintah raja, maka itu haruslah perintah yang sesuai dengan perintah hati. Maka dalam babat lain disebutkan bahwa bukanlah Syekh Siti Jenar tidak mau memenuhi perintah untuk datang di Demak, tetapi Syekh Siti Jenar menolak perintah untuk menghentikan ajarannya itu. Buat apa datang di Demak kalau saja hanya untuk menghentikan ajaran? Nah, dalam masalah pengajaran agama, Syekh Siti Jenar tidaklah merasa di bawah perintah atau diperintah oleh siapapun. Bagi Syekh Siti Jenar, dalam masalah kebenaran, hanya perintah hati yang perlu dipatuhi. Kalau dalam zaman sekarang, hanya perintah hati nuranilah yang dipatuhi oleh Syekh Siti Jenar. Mengapa hati yang harus dipatuhi? Nah, mari kita menyimak surah Al-Taghabun. Dan barang siapa mengimani Allah dengan sungguh-sungguh, maka dia menunjuki hatinya. Dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Hati atau qalb merupakan sentral untuk memahami sesuatu. Akal budi yang bekerja di dalam otak sebenarnya alat untuk menganalisisnya. Dalam istilah sekarang, akal budi itu dapat diumpamakan komputer. Ini hanya alat bagi kita untuk menghitung atau menganalisis sesuatu. Yang bisa memahami hasil analisis itu bukanlah komputer itu sendiri, tapi orang yang menganalisanya itu. Kemudian dalam hidup ini, qalb merupakan pusat pemahaman. Dan kita akhirnya menyadari bahwa wahyu pun dimasukkan ke dalam hati. Maka suara hatilah yang harus dipatuhi. Nah, jika kualitas pribadi kita bersumber dari hati, mengapa kita tidak mau membersihkan hati ini? Kita akan menjadi pribadi yang terpuji bila kita senantiasa membersihkan kotoran yang melekat pada hati. Pribadi yang terpuji disebut juga sebagai pribadi yang terpelihara.
Orang yang seperti itu tidak akan merasa memiliki kelebihan atas orang lain. Tidak ada kelebihan yang dimiliki atas orang lain kecuali atas ketakwaannya belaka. Imam Ali bin Abi Thalib berkata, barang siapa mendatangi orang kaya dan bersikap tawadu, merendahkan diri kepadanya karena hartanya, maka ia telah kehilangan 2/3 agamanya. Hal inilah yang menyebabkan Syekh Siti Jenar enggan untuk hadir di Demak. Dia diperintah raja untuk merendahkan diri di bawah kekuasaannya dan menerima perintahnya untuk menghentikan pengajarannya. Kemuliaan lahiriah akan diterimanya jika mau menghambakan diri kepada raja. Menurut Syekh Siti Jenar, hidup yang terpuji adalah hidup yang bisa menerima kenyataan. Hidup bahagia walaupun tanpa sandang, tidak berduka walaupun tanpa pangan. Seseorang yang terpuji hidupnya, walaupun dicela, dia bisa menerimanya dengan senang hati. Jika dia mendapatkan bencana, hanya tertawa karena hatinya tiada yang dijaga lagi dan tiada yang ditakuti dalam hidup ini. Bagaimana sikap orang yang terpuji jika mendapatkan rahmat? Menurut Syekh Siti Jenar, itu tidaklah perlu bergirang hati. Segenap nikmat dan pujian tidaklah membuatnya lupa diri. Bagi Syekh Siti Jenar, musibah, sakit, dan keberuntungan itu semua sama. Itu semua anugerah yang tidak ditolak maupun dipilih. Inilah kasunyatan. Kenyataan harus diterima sebagaimana mestinya. Tentu, kalau sakit ya harus diobati. Tetapi, sakit dan musibah tidaklah menyebabkan hidup kecewa. Dalam menerima anugerah atau tertimpa musibah, Al-Quran pun mengajarkan sikap demikian.